cek sayanya kafir mah kafir ya sorangan ulah ngajak batur ampun. Perhatikan Al-Maidah ayat 17. Kata Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu adalah Isa bin Maryam. Ada orang sedang kufur, sedang musyrik, menyembah selain Allah. Terus kita ucapkan selamat ya. Artinya apa? Kita ridho dengan kekufuran, setuju dengan kekufuran, dan mendukung dengan kekufuran. Dan itu ada konsekuensinya. Dari sisi tauhid, dari sisi akidah itu fatal banget. Baik, jemaah rahimakumullah. Sekarang ini banyak orang mengucapkan selamat terkait dengan event tahunan. Saya buka dulu ya pengertian selamat dari Kamus Bahasa Indonesia, karena kita bukan orang Pakistan, orang Indonesia. Jadi selamat itu begini artinya ya, terbebas dari bahaya, terbebas dari malapetaka, terbebas dari bencana, tidak kurang suatu apapun, tidak mendapat gangguan, tidak mendapat kerusakan dan sebagainya, sehat, tercapai maksud, tidak gagal ya, itu selamat tuh arti. Ucapan, pernyataan dan sebagainya yang mengandung harapan supaya sejahtera, beruntung, tidak kurang suatu apapun dan sebagainya. Misalnya orang nikah, selamat ya, maksudnya apa? Jangan gagal ya, semoga sukses gitu. Mengucapkan selamat kepada mempelai. Kemudian selamat datang, selamat jalan, terus selamat malam ya. Sebenarnya kalau umat Islam cukup dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu artinya selamat selamanya. Ya. Kemudian berbahagia, semoga mendapat kebahagiaan. Selamat jumpa, mudah-mudahan selamat atas perjumpaan. Selamat berpisah, semoga perpisahan kita membawa keselamatan. Selamat datang, mudah-mudahan selamat atas kedatangannya dan seterusnya. Jadi mengucapkan selamat itu diperbolehkan dalam perkara-perkara yang dipastikan itu baik. Menikah diucapkan selamat ya. Yang ngaji selamatnya wilujeng angkat ke pengawasan pas. Karena kita mendoakan dan mendukung, menyetujui. Nah, lamun aya nu keur judi didatangan, selamat ya Kang. Wilujeng itu artinya apa? Kita setuju, kita mendoakan, Kang judina sing menang ya. Ada orang lagi jinah gitu ya, datang, selamat ya teh, itu nggak pas. Kenapa? Karena jinah perbuatan haram, judi perbuatan haram. Kan kita harus ramah, Islam rahmatan lil alamin, menyayangi para penjudi. Betul. Caranya gimana? Ingatkan, jang eureun atuh jang judi teh haram. Jang sing percantan ka gitu. Moal aya nu beunghar ladang judi. Nu aya beak gitu. Eta cara nyaah kana judi. Lain didukung, selamatnya ya. Sing menang terus. Kita ini muslim kan rahmatan lil alamin. Termasuk di dalamnya itu harus mengasihani.
menyayangi orang-orang yang terjerumus dalam perzinahan. Tapi bukan dengan ucapan selamat. Datangin, nasihati. Bahwa zina itu adalah perbuatan haram, dosa besar. Jangan duit, loba jalan nu halal, bejakeun. Itu ya. Itu tanda kita peduli. Jangan kita ngucapin selamat ya atas perzinahannya, ya. Berarti kita mendukung, mendoakan dia sukses. Kumaha nu jinah sukses? Kabayang tuh nu jinah sukses. Cek Allah na haram, sukses itu ada di dalam ketaatan. Sejauh mana mentaati Allah, mentaati Rasulullah, itulah sukses. Sebaliknya, saya ingin mengatakan gini, misalnya ya, ada seorang perempuan, dia dinikahi oleh suami, kemudian dikasih rumah oleh suaminya, dikasih nafkah oleh suaminya, ya, diperhatikan segala sesuatunya oleh suaminya. Tapi kemudian si perempuan itu malah menyerahkan ketaatannya bukan ke suami dia, termasuk menyerahkan dirinya tuh ke tetangganya. Wajar nggak? Wajar nggak? Harusnya kan ketaatan diberi kepada suaminya. Tentu selama suaminya taat kepada Allah dan Rasul. Termasuk juga dirinya diserahkan untuk suaminya. Ini enggak, malah diserahkan ke tetangganya. Terus kita datang ke perempuan itu, teh selamat ya. Nah, dalam perkara itu kita memandang nggak pantas. Saya ingin bertanya begini, yang menciptakan manusia siapa? Yang menciptakan langit bumi siapa? Yang ngasih rezeki siapa? Ngasih sehat siapa? Ngasih anak istri, ngasih suami siapa? Allah. Terus orang ini nyembahnya selain Allah. Dia punya keyakinan Allah punya incu misalnya. Lah nyebut Allah punya anak, nanti enggak singgung tetangga. Ya, misalnya dia mengatakan Allah punya incu. Terus makhluk yang dianggap incuna Allah itu disembah sama dia, dianggap Tuhan, juru selamat segala macam. Tiap tahun yang begitu merayakan itu. Terus kita bilang selamat ya gitu. Boleh enggak? Enggak boleh. Karena orang ini dalam keyakinan yang sesat. Masa Allah punya incu? Ya. Kira ku Allah boga pemajikan, meureun ke Allah boga mitoha meureun. Mungkin teh kadinya. Berarti nganggap Allah boga pemajikan, boga mitoha. Berarti nganggap Gusti Allah kawin, lebena saha. Artinya orang semacam ini, orang kayak begini itu sedang dalam kesesatan. Jangan didukung, jangan diberikan ucapan selamat. Ya. Kan kita harus peduli ke dia, betul. Maka bentuk kepedulian kita, datangin dia, ingatkan. Jangan mempertuhankan makhluk. Jangan menyembah makhluk. Sembahlah Allah. Allah itu lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Gitu para jamaah. Ya. Gitu. Orang kita ngucapin selamat sama yang mabok aja nggak boleh, sama yang judi nggak boleh, sama yang lacur nggak boleh. Apalagi ini loh, ada orang lagi nyembah makhluk karena dia punya keyakinan Allah boga incu atau Allah boga pemajikan, terus beranak pinak, terus kita katakan selamat. Nah, saya ngomong ilmiah loh ya. Baru saya mentafsirkan arti kalimat selamat menurut kamus. Itu begitu. Jelas pada jamaah? Ya. Gak boleh. Artinya kalau kita mengucapkan selamat kepada yang judi, kita terus mendukung judi. Mengucapkan selamat sama yang zina, kita tuh setuju dengan perbuatan zina. Ada orang lagi ngebunuh, kita ucapkan selamat, lanjutkan. Artinya kita mendukung pembunuhan. Ada orang sedang kufur, sedang musyrik, menyembah selain Allah.
terus kita ucapkan selamat ya. Artinya apa? Kita ridho dengan kekufuran, setuju dengan kekufuran, dan mendukung dengan kekufuran. Dan itu ada konsekuensinya. Dari sisi tauhid, dari sisi akidah itu fatal banget. Jelas para jamaah? Nah, baik. Udah paham ya arahnya ya? Nah. Jadi ayeuna mas sigana lamun teu ngucapkeun selamat teh, urang teh disebutna teh intoleran. Cek nu kufur, cek nu murtad, cek nu musyrik, nu nyembah batu, nu nyembah incu, andai kata tua Allah dianggap boga incu. Wah, teu beres ya intoleran gitu. Naon sih Kang? Amak-amakan. Kan urang teh hari raya ieu teh. Teu ngucapkeun selamat eta urang. Waduh, teu Bhinneka Tunggal Ika eta. Bos. Mang, ampun ting ya. Apa aya hubunganna nanya jeung kamari? Aki-aki ngomong kieu eta. Umat Islam saatnya bergeser dari kitab suci menuju ke ayat konstitusi. Disebutlah umat Islam saatnya beralih apa bergeser lah bahasanya. Bergeser dari ayat kitab suci menuju kepada ayat konstitusi. Cek sayanya, kafir mah kafir ya sorangan. Ulah ngajak batur. Ih, ampun. Saya sampai nyen status di Facebook. Demi Allah, ini iblis dalam wujud manusia. Para nabi, para rasul, dakwahnya adalah mengajak umat meninggalkan hukum buatan hawa nafsu untuk menuju hukum bersumber dari wahyu. Ya iblis, kan datang nyebut ngaran ieu. Ya. Karunya nu teu boga kota mangalamun. Ya. Jadi ya iblis ngomongna ti balik jeung dakwah para nabi para rasul. Ngajak ninggalkeun ayat kitab suci. Bari disebut umat Islam deh. Berarti geus teu nyebut agama saja. Artinya apa? Umat Islam tinggalkan Quran. Saatnya menuju ayat konstitusi. Nyata. Masya Allah. Makanya orang perlu ngaji. Eta lamun sapopoe lalajo TV tapi tara ngaji beunang tak ku kalimat eta. Yakin. Meureun sigana teh eta meureunnya. Nah, baik jamaah rahimakumullah. Sekarang saatnya kita membuka dalil ya. Membuka dalil. Ada kaidah ya. Kaidah ini muqarrarah indal ulama. Bahasanya itu adalah ar-ridha bil kufri kufrun. Ridho dengan kekufuran itu adalah kufur. Perhatikan baik-baik. Jadi ada kaidah al-mu'tabarah al-muqarrarah indal ulama. Ar-ridha bil kufri kufrun. Ridho dengan kekufuran itu adalah kufur. Wal amru bil kufri kufrun. Memerintahkan orang untuk kufur itu adalah kufur. Ngeri teh? Perhatikan para jamaah. Wastihsanul kufri kufrun. Menganggap kekufuran itu adalah sesuatu yang baik. Itu adalah kufur. Prinsip loh. Ya. Ini ranah akidah ini. Kemudian berikutnya adalah wal i'anatu 'alal kufri kufrun. Membantu, menolong, memfasilitasi orang untuk berbuat kekufuran itu adalah kufur. Wa kulluha tasmuluhal qaidah. Ini kalimat-kalimat tadi tercakup dalam kaidah ar-ridha bisyai' ka fi'lih. Meridhoi merestui sesuatu itu sama dengan mengerjakan sesuatu itu. Kaidah lah ya. Atau ar-radhi bisyai' ka fa'ilihi. Seseorang yang meridhoi sesuatu itu adalah sama dengan pelaku dari sesuatu itu. Kalau dia ridho dengan kebaikan,
maka dia punya nilai pahala baik dari pelakunya. Dan kita ini diperintahkan terhadap kebaikan-kebaikan itu kita merestui, meridhoi, mendukung, membantu. Sebaliknya dalam agama kita ini diperintahkan untuk ingkar, ya. Ingkar itu kan artinya nggak setuju dengan perbuatan buruk, ya, apalagi membantu, menolong, nggak boleh. Termasuk di dalamnya mengucapkan selamat. Cuma baik dan buruknya standarnya jangan dikembalikan ke akal, tapi harus dikembalikan kepada agama. Ya. Karena kalau dikembalikan ke akal, lain tempat, lain kesimpulan, lain zaman berbeda lagi, lain orang, lain kepala, lain lagi pendapatnya. Maka penilaian al-qabih wal hasan itu, penilaian buruk dan baik itu harus mutlak diserahkan kepada Allah dan Rasulnya. Jelas para jamaah? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Penjelasannya seperti apa? Ini wal makna annaman aqarra al-kafiru ala kufri, siapa orang, ya, yang mengakui orang kafir atas kekufurannya, wa sahhaha ma huwa alaihi minal kufri, kemudian membenarkan kekafiran seseorang itu, dibenarkan sama dia, wa sahhaha, ya. Kemudian juga au za'ama bi anna jami'an nas, ya, min yahudin au nasara au ghairihim min milalil kufri sayadkhuluna al-jannah ka ahli tauhid wal islam, menganggap semua orang apapun agamanya, ya, itu ujung-ujungnya tetap akan masuk surga, ya, seperti ahli tauhid dan ahli Islam. Misalnya ada orang mengira seperti itu, kan lo baik apa jelman ngomong gitu tuh. Sampai dulu ada tokoh liberal yang mengartikan kalimat la ilaha illallah itu sama dia diartikan tidak ada Tuhan selain Tuhan. Penjelasannya gimana? Kata dia, selama manusia mengakui ada Tuhan, dia ahli surga. Tidak harus Tuhannya itu Allah. Parah kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kembali, ya, la ilaha illallah buat kita itu maknanya apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Jangan kayak orang liberal yang sudah mati. Tadi disebut la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Tuhan. Maka selama orang itu percaya ada Tuhan, dia pasti ahli surga. Tidak harus Tuhannya Allah, tidak harus agamanya Islam. Masya Allah, ya Allah, ya Rabb. Baik, jamaah rahimakumullah, kita buka dalilnya, ya. Dalil dari apa yang tadi saya paparkan, ya, terhadap kemungkaran, terhadap dosa, apalagi kekufuran, ya, orang menyembah selain Allah. Kita itu harus inkar, harus dakwah. Nggak boleh setuju, apalagi mendukung. Kalau setuju, mendukung, maka konsekuensinya berat. Dalilnya nih di surat An-Nisa ayat 40. Surat An-Nisa ayat 40, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha. Dan sungguh Allah telah menurunkan atas kalian di dalam Al-Qur'an satu ketetapan begini, kata Allah. Kalau kalian mendengar ada ayat-ayat Allah diingkari, ada ayat-ayat Allah ditertawakan, kata Allah nih, fala taq'udu ma'ahum, maka kamu jangan duduk di situ. Hatta yakhudu fi hadisin ghairi, sampai mereka berhenti dari mengingkari Quran, menertawakan Quran. Tinggalkan kamu, gitu. Kamu jangan ada di situ, kata Allah. Ini ayat loh, ya. Terus kata Allah, innakum idan mithluhum. Kalau kamu tetap di situ, ya, di majelis orang yang sedang kufur kepada ayat, menertawakan ayat, kamu duduk di situ, maka
innakum idan misluhum, kamu sama dengan mereka. Jelas jemaah? Dan ditandaskan lagi kata Allah, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir bareng di dalam jahanam. Nah, jamaah rahimakumullah. Qala Al-Qurtubi fi tafsirihi. Ya make dalil ngajina. Dalam tafsir Al-Qurtubi beliau mengatakan apa yang dimaksud dengan firman Allah innakum idan misluhum. Kata Imam Al-Qurtubi adalah man lam yatajannabhum faqad radiya fi'lahum. Siapa yang tidak meninggalkan tempat itu, ya, kumpul dengan orang-orang yang sedang menertawakan ayat Quran, mengingkari ayat Quran, faqad radiya fi'lahum, berarti dia ridho dengan perbuatan orang-orang kafir tadi. Gitu. Waridha bil kufri kufrun. Imam Qurtubi loh, meridhoi kekufuran adalah kafir. Imam Qurtubi ini yang bilang. Fa kullu man jalasa fi majlisi ma'siyatin wa lam yunkir alaihim yakunu ma'hum fil wizri sama sawa'a. Siapa saja orang yang duduk di majelis maksiat, duduk di majelis maksiat, tidak ada ingkar, terus ngabarengan maksiat tadi, maka yakunu ma'hum fil wizri sawa'an. Orang ini dosanya sama dengan pelaku maksiat tadi. Surat Al-Maidah ayat 17. Perhatikan baik-baik. Kenapa enggak boleh mengucapkan selamat kepada orang yang melakukan kekufuran, kemusyrikan, apapun itu yang dia sembah selain Allah. Rek incuna kek, rek minantuna kek, itu. Da Allah mah teu boga incu. Allah teu boga mitoha, Allah teu boga minantu ha. Besan kan teu boga besan. Ya. Teu boga lebena saha. Taya apapun itu ya, pokoknya nyembah itu harus kepada Allah. Ini dalilnya, coba perhatikan Al-Maidah ayat 17. Kata Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu adalah Isa bin Maryam. Ya, Allah, Isa lain Allah, Allah lain Isa. Gitu. Ada lagi Al-Maidah ayat 73. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasah. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah adalah salah satu Tuhan dari yang tiga. Ya. Jadi segitiga, Tuhan Bapa, Tuhan Mak, Tuhan Anak. Kata Allah, orang yang punya keyakinan itu sungguh telah kafir. Suka atau tidak suka, saya lagi ngaji di masjid. Saya juga yang hadirnya orang Islam. Jadi ini ayat ya. Kalau saya dibilang intoleran, protes sama ayat, wanita. Kata Allah, geus kafir. Allah nanti nyebutnya sudah jadi non muslim. Enggak. Cek Allah kafir. Non sih di pilihan bahasana. Teu enakeun cenah Pak Ustaz, bae. Da lain seblak ieu mah. Ieu mah bicara hak jeung batil. Ya. Kade ulah daek diperhalus ku bahasa. Geus pukul kafir disebut non muslim. Sampai anu nyebutkeun ulama su. Tidak ada di Indonesia kafir itu, enggak ada kata. Wah ini amat. Masya Allah. Waduh.
Hara yang jadi menteri kuat kaki itu Gusti Nu Agung. Jangan, kafir ya kafir aja. Ya. Bahwa faktanya kita hidup di Indonesia ada klaim agama di luar Islam, itu nyata. Tapi buat kita bukan berarti terus dianggap sama. Buat kita justru kita tuh harus kasihan dengan mereka. Maka tugas kita adalah mendoakan agar mereka dapat hidayah pada masuk Islam, gitu. Paham? Datengin, didakwahin, lain didatengin terus selamat, lanjutkan, Anda ahli surga. Kan lain mana surga teh. Gitu kan. Segampang pisan. Jelema kiwari itu, ya Allah ya Rabb. Jelas ya para jamaah. Baik, hadirin rahimakumullah, itu saja dulu untuk pelajaran kita malam ini. Ada lagi kata Allah, inna dina indallahil Islam. Begitu. Terus kata Allah lagi, wa may yabtaghi ghairal islami dinan, siapa yang mencari agama selain Islam, kata Allah, fala yuqbala minhu, tidak akan diterima. Siapa yang bilang? Allah.